Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai penilaian kemampuan perspektif dalam penilaian dan evaluasi pemahaman UPD oleh kelompok 4, kelas PGSD 4, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama adalah Zahratul Masruroh, kedua Anida Anggraini, ketiga Nafis Lailatul, dan yang terakhir Sanidatul Asiroh. Untuk bahasan yang pertama, kami akan membahas mengenai kemampuan perspektif. Apa itu yang disebut dengan kemampuan perspektif? Perspektif adalah kemampuan untuk melihat situasi atau konsep dari sudut pandang orang lain. Berdasarkan teori Jean Piaget, psikolog perkembangan anak, waktu terbaik untuk mulai pengenalan dan pengasahan kemampuan pengambilan perspektif adalah di usia 5 hingga 9 tahun, yang mana menumbuhkan perspektif ini dapat diasah pula. Pemahaman kemampuan perspektif ini akan memberikan sudut pandang guru dan peserta didik dalam melihat suatu kondisi yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kemampuan perspektif ini meliputi 5 pokok bahasan, yaitu kredibel, mengungkap, wawasan, masuk akal, dan tidak biasa, yang mana kelima pokok bahasan tersebut akan kami bahas secara rinci pada slide berikutnya. Yang pertama adalah kredibel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kredibel memiliki arti suatu keadaan yang dapat dipercaya. Kredibel dalam kemampuan perspektif merupakan suatu kepercayaan yang dilihat berdasarkan sudut pandang seseorang jika dilihat dari sikap, kemampuan, dan keahlian seseorang pada bidang yang ditekuninya, sehingga dapat meyakinkan seseorang bahwa informasi yang diberikan valid. Kredibel berdasarkan kemampuan perspektif dalam penilaian dan evaluasi UPD dimaksudkan agar peserta didik memiliki suatu tingkat kepercayaan dalam memahami suatu materi pembelajaran. Indikator kredibel ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu dipercaya dalam memahami materi. Yang kedua, peserta didik memiliki kepercayaan dalam menyampaikan materi terhadap teman sebaya. Pokok bahasan selanjutnya adalah mengungkap. Mengungkap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menerangkan dengan jelas dan menguraikan. Mengungkap dalam ranah kemampuan perspektif merupakan menerangkan dengan jelas berdasarkan sudut pandang peserta didik. Adapun indikator mengungkap ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu mengungkapkan pemahaman yang dimilikinya. Kedua, peserta didik mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan belajar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat berdasarkan sudut pandangnya. Pokok bahasan selanjutnya adalah wawasan. Wawasan berarti pandangan, tinjauan, dan juga konsepsi cara pandang terhadap sebuah ilmu. Menurut Mulyati, pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa wawasan bukan hanya mengetahui pengetahuan informasi yang luas, tetapi juga mampu menggambarkan dan menjabarkan sudut pandang yang dimilikinya. Indikator wawasan, misalnya peserta didik belajar untuk mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial tentang fotosintesis. Contohnya, siswa diajak melakukan percobaan fungsi batang. Untuk yang pertama, indikatornya adalah peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dan informasi sesuai apa yang dilakukan atau berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua, peserta didik dapat menjabarkan atau menyampaikan dari sudut pandang yang telah mereka pelajari dari percobaan tersebut. Dengan melakukan percobaan, siswa mempunyai wawasan serta sudut pandang dalam memahami sebuah materi. Pokok bahasan selanjutnya adalah masuk akal. Menurut KBBI, masuk akal atau logis adalah dapat diterima oleh akal berpikir yang runtut dan berdasarkan fakta-fakta yang objektif tertentu. Pandangan yang disampaikan memiliki dasar yang kuat, dijelaskan secara urut dan berdasarkan fakta yang ada.
Kesesuaian antara fakta yang diperoleh dari kajian literatur dengan topik yang dipelajari menunjukkan adanya jalan pemikiran yang logis. Indikator masuk akal, misalnya, seorang guru ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya, apakah sudah masuk akal atau belum pada capaian pembelajaran atau CP peserta didik, menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan untuk bilangan cacah sampai dengan 1000. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kembali mata pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru secara masuk akal dan mudah dipahami. Yang kedua, peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru secara masuk akal berdasarkan yang sudah dipahaminya. Dan untuk pokok bahasan yang terakhir adalah tidak biasa. Kemampuan perspektif biasanya dibuat berdasarkan pandangan umum atau pemikiran umum yang dilihat oleh manusia. Akan tetapi, ada kalanya pandangan tersebut menjadi tidak biasa lagi bagi orang-orang tertentu yang memiliki imajinasi yang tinggi ketika dihadapkan pada suatu gambar. Sudut pandang yang tidak biasa ini biasanya dimiliki oleh beberapa anak yang memiliki bakat dalam kesenian. Indikator tidak biasa diantaranya, yang pertama, peserta didik sudah mampu memainkan beberapa alat musik yang tidak biasa langsung dipahami oleh anak seusianya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan gambar yang dibuat berdasarkan imajinasinya. Demikian adalah pemaparan pembahasan dari kami. Jika mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan dan dituliskan dalam kolom komentar ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.